مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الحبيب شفاء لهول من الأهوال مقتحمين يا رب بمفسدنا واغفرنا واسع الكرم. Oke, bisa dimulai, Mas Ega. Dia pun monggo, Bah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Ibnu dan IPPNU, ranting BPN yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini bisa berjumpa kembali, bisa mengaji dan mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim, belajar dan mengajar. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita pada sore hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, sukses dunia dan akhirat kita. Mari kita lanjutkan kajian kita Ta'limul Muta'alim. Sore hari ini halaman 18. Sedoso, Bah. 18 apa? Berapa? Wakan 10. kafisa iril. Halaman 10. Nggih. Oh iya. Ta'alam fa'innal. Nah itu ya lagunya. Oh iya ya. Wa kadzalika, baris terakhir ya. Baris terakhir. Wa kadzalika fi sa'il akhlaqi. Silakan dibaca Mas Ega. Bahasa Arabnya saja. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadu'i wal iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha fa innal kibara wal bukhla wal jubna wal israfa haramun wala yumkinu taharruz anha illa bi'ilmiha nggih. Terus Malih, Pak. sampai titik 3 itu. Oh nggih. Terus sampai titik 3. Wa ilmi ma yudadduha fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Sudah cukup. Waqad sonnafa. Wa kadzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakati fid dharaini. Wa kadzalika lan kaya mengkono den berdoaken ai yufradu. Wa kadzalika yang demikian tadi seperti yang sudah dijelaskan tentang hukum wajib fi sairil akhlaki, begitu juga ing dalem sekarine. Apa sekarine? Semua sekarine piro-piro budi pekerti, akhlak budi pekerti. Nahwil judi umpamane loman. Loman itu dermawan. Wal bukhli lan suwali iloman. Umet. Umet iku medit. Wal jubnilan jereh. Apa jereh itu? Jereh itu takut. Takut. Jereh itu wedi. Wal jur'ati lan lawane wedi kendel. Utawa wani, wanen. Watakaburi lan takabur. Bahasa Indonesiane sombong. Lawane sombong watawadu'i. Lan andap asor rendah hati. Wal ifati lan ngreksa saking perkara kang haram. Ifa.
Wal israfilan melewati batas berlebihan, israf. Wa taqdiri lan ngirit, wa ghairiha lan liyane kabeh. Begitu juga yang harus dipahami oleh orang muslim dan muslimah, yaitu kewajiban untuk menjaga akhlak. Akhlak itu sesuatu pekerjaan yang dilakukan dengan secara spontanitas, refleks. Tidak ono arek disenggol koncone kok kesandung maca bismillah, berarti akhlaknya api. Lek kesandung terus maca liyane bahasa pojok kampung, nah ini baru akhlaknya kurang api. Jadi ada akhlakul karimah, ada akhlakus sayyi'ah. Kalau karimah itu mulia, baik. Kalau sayyi'ah itu jelek. Itu akhlak. Akhlak itu yang pertama kali Rasul bawa pada saat Rasul mengemban misi mensyiarkan agama Islam di kota Mekah. Kenapa harus akhlak? Karena pada saat itu kota Mekah dihuni oleh orang yang notabene percaya dengan nenek moyang atau berhala. Jadi akhlaknya bukan akhlak Islami, tapi akhlaknya akhlak Yahudi. Tidak mengenal aturan. Tidak mengenal aturan. Sopan santun tidak ada. Lalu Rasul diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlaknya. Ada yang masih ingat hadis yang menerangkan Rasul diangkat karena akhlaknya? Rizky? Ega? Halo? Ki? Boten, Pak. Lali apa? Durung-durung? Supe. Oh, berarti tahu eling. Ega? Sing wingkinge niku ta, Bah? Makarimal akhlak niku ta, Bah? Iya, sing makarimal akhlak iku. Kula sope awale, Bah. Awale supe, akhire eling. Nggih, makarimal. Kiki gak apale gak apal akhire. Apal tengah itu. Maulana. Kami Kak Ailing. Junior. Kak Ailing. Ini kita, Pak. Innama bu'istu liutamima makarim. Ya, betul. Innama bu'istu Liutamima makarimal akhlak. Apa terjemah itu, Kak? Mboten semerap. Innama bu'istu. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya, pergaulan dengan orang Yahudi yang dikedepankan akhlaknya, sehingga lawan jadi kawan. Apa itu akhlak? Di antara kebiasaan orang Yahudi, orang Arab pada saat itu adalah ada yang dermawan, juga ada yang bakhil. Jadi ada yang memang suka memberi, ada yang tidak mau memberi. Itu kebiasaannya di sana. Ada lagi yang penakut, ada lagi yang pemberani. Di antara para sahabat yang pemberani adalah siapa? Ega? Sahabat yang pemberani. Umar, betul. Jadi Umar bin Khattab ketika Abu Bakar memberitahu tentang wafatnya Rasul, beliau ini marah. Marah-marah, siapa yang bilang kalau Rasul itu meninggal, maka akan saya potong lehernya. Jadi Umar ini tidak menyadari bahwa manusia itu akan meninggal dunia. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini
mendekati sahabat Umar menasihati bahwa Rasul itu manusia, Rasul itu hidup, Rasul juga akan kembali, akan meninggalkan kita seperti kita. Baru menangis. Jadi sekeras apapun hatinya seseorang itu akan menjadi lunak ketika hatinya itu sudah menjadi bersih. Jadi sahabat Umar itu masuk Islamnya karena apa, Ki? Sahabat Umar masuk Islam? Faktor apa? Ada yang tahu? Ega? Faktor Al-Quran. Faktor Al-Quran, faktor adanya bacaan Al-Quran. Jadi dengan adanya Al-Quran itu, ada yang tahu surat apa yang dibaca oleh adiknya? Surat apa? Ana melnopo anak. An-Nahl kurmo. Surat apa? Ada yang ingat? Surat Jasapiro ya. Jenenge padha karo jenenge wong surat itu. Seperti namanya orang atau seperti namanya Rasul. Nama sebutan Rasul atau panggilan. Panggilannya Rasul itu banyak. Di antaranya adalah Yasin. Terus yang kedua ini dibuat nama juga dalam surat. Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya masih belum tepat. Surat apa yo? Ada yang masih ingat? Nama, sebuah nama yang dibuat nama surat. Nama seseorang. Yusuf. Yusuf bukan? Yusuf itu bukan nama panggilan Rasul. Nama panggilan Rasul. Ono nang solawat itu, solawat Badar itu loh. Apa depannya sholat Badar itu? Salatullah. Salamullah. Terus? Toha. Iku surat Toha itu yang diwaca. Jadi surat Toha itu yang dibaca oleh adiknya yang bisa menggetarkan hatinya sahabat Umar. Sehingga masuk Islam karena faktor bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran dibaca itu bisa menggetarkan hati orang lain untuk menyembuhkan, untuk menenangkan. Tapi bukan untuk menarik perempuan loh ya. Menarik perempuan. Kalau menarik perempuan itu pakai tali, pakai habel. Hablum minan nas. Kabel itu baru tertarik. Kalau nggak bisa ditarik. Itu karakter Umar, orangnya berani, orangnya keras. Karakter sahabat Abu Bakar, orangnya dermawan, seperti Utsman, dermawan. Jadi beliau meninggal dunia dengan membagikan, mewariskan uangnya untuk para fakir miskin. Itu diberikan cuma-cuma. Tetapi ada juga orang yang punya sifat takabur, sombong. Kebiasaannya orang Arab dahulu karena belum adanya Islam. Tetapi juga ada yang tawadhu, anda pasor, rendah hati. Di rendah hati itu orang yang tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Kalau takabur itu dia merasa yang paling kaya, paling pintar, paling gagah, paling berani. Sehingga orang lain dianggap di bawahnya, meremehkan orang lain. Itu namanya takabur. Wal ifa menjaga dirinya dari perkara haram. Jadi tidak sembarang makan, tidak sembarang memakai. Bagaimana kalau ada orang atau anak muda
pada waktu sholat tidak bawa sarung, hanya celana pendek. Kemudian ada sarung temannya, tidak izin temannya. Kemudian sarung itu dipakai untuk sholat. Bagaimana hukumnya memakai sarung pada saat sholat, tetapi sarung temannya tanpa seizin temannya? Bagaimana sholatnya? Sah apa Sholatnya tidak? tetap sah. Tetap sah. Pak. Sholatnya tetap sah, benar. Sholatnya tetap sah, tetapi mengambilnya itu yang tidak baik. Itu jenenge gosop. Gosop. Jadi gosop itu mengambil tanpa izin dan mengembalikan lagi. Kalau mengambil tanpa izin tidak mengembalikan lagi, namanya mencuri, maling. Itu. Kalau mengambil dengan paksa, itu namanya Jambret. Jambret utawa merampok, itu dengan paksa. Jadi harta apa nyawa, ya kabeh milih nyawa karena nggak ada tokonya, tuku nih, kalau duit masih bisa dicari. Wal israf, melewati batas, takdir dan hemat ngirit. Jadi melewati batas itu tidak sewajarnya. Sampai sarungan, kemudian melewati batas di bawah lutut. Menurut sampean, bolehkah sarungan di bawah lutut? Oleh, tapi termasuk orang yang sombong, melebihi. Celono yo, lek iso gak di bawah lutut. Dhuwur nemen kaya wong LDI balian, kaya Jaula balian. Dhuwur celonone. Jadi gak dhuwur nemen, gak endek nemen. Itu israf. Sampeyan wudu lebih dari 3 kali. Banyune mek tuwitik, iku jenenge israf. Berlebihan, melewati batas. Kecuali kalau sampean wudu, batasnya membasuh tangan, mulai dari ujung jari sampai siku atasnya itu diperbolehkan dalam rangka supaya nanti di akhirat anggota tubuh itu bisa bersinar. Dalam rangka seperti itu. Tapi kalau memakai pakaian sampai ke bawah, itu namanya berlebihan, melewati batas. Ngirit nemen ya gak oleh. Katokan dhuwure dengkul. Ngirit itu terlalu ngirit. Wis gede ya gak oleh katokan dhuwure dengkul. Wis balik ya. Kecuali sing durung balik, baru katokan isore dhuwure dengkul. Nek wis balik, itu di atasnya sudah dianggap seperti anak kecil. Wa ghaiha, dan lainnya. Lain-lainnya itu banyak masian. Itu karakter, itu kebiasaan orang-orang sebelum datangnya Islam. Makanya kalau ada MC biasanya mengatakan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Jadi asalnya gelap menjadi terang. Fa'inal kibro, kenapa semuanya itu tidak diperbolehkan? Fa'inal kibro, maka sesungguhnya takabur, gumedhe, sombong, wal bukhla, lan kumet, bakhil atau medit, wal jubna lan jereh, takut, wal israf dan melebihi batas, iku haramun, termasuk hal yang dijauhi, yang dilarang. Sing apik apa? Sing apik itu anda pasor, rendah hati. Sing apik iku dermawan, berani di dalam menjalankan kebenaran, dan hemat, tidak melewati batas. Wala yumkinu, dan tidak. Wala yumkinu lan ora dadi kongang, tidak mungkin
Apa ataharruzu menjaga kersa saking kabeh tidak mungkin. Anha saking sifat-sifat papat mau. Illa kecuali bisa menjaganya bi ilmiah kelawan ngawerui kabeh. Jadi harus tahu ilmunya sombong, ilmunya medit, ilmunya harus mengetahui semuanya. Kalau tidak tahu akhirnya menjadi sombong. Wa ilmi ma lan ngawerui barang kosok baline yudaduha kang kosok baline itu sebaliknya itu apa? Sebaliknya sombong rendah hati, sebaliknya bakhil medit dermawan, sebaliknya takut berani, sebaliknya melewati batas adalah hemat. Itu dengan sesuatu yang bisa diketahui dengan beberapa pengetahuan. Fayuftarodu mongko den berdoaken ala kulli insanin ing atase saben-saben manungsa apa ilmuha ngawerui kabehane ilmu yang sudah disebutkan sifat-sifat tadi. Itu diantara kita pasti ada yang merasa takut, ada yang punya keberanian, ada yang mempunyai sifat walaupun kecil, mempunyai sifat sombong, ada yang mempunyai sifat bakhil, mungkin juga ada yang hemat. Itu diantaranya harus kita ketahui ilmunya. Dari situ ada yang ditanyakan, silahkan. Halo? Ada yang ditanyakan? Ki, Ga, Maulana, Niar. Boten, Bos. Tidak ada yang ditanyakan? Oke. Kita tambah satu lagi. Silakan Maulana untuk membacakan. Waqad sonnafa. Kita. Maulana di jalan ya? Niku nenek. Halo Maulana? Maulana OTW. Ki aja, Ki. Silakan Ki, baca Ki. Coba. Waqad sannafus sayyidul imamul ajalul syahiduna siratini Abul Qasimi kitabang fil akhlaqi wa ni'ma sannafa wa ni'ma sannafa fayajibu ala kulli muslimin hifduha wa amma hifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini fa fardu ala sabilil kifayati idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata anil baqina famillam fa illam yakun fil baladati may yaqumu bihi istaraku jami'an fil masami fayajibu 'alal imam. Oke, stop. Fayajibu, stop. Tak mana nih? Waqad sonnafalan teman-teman wis nganggit. Nganggit itu ngarang. Ngarang dengan menyusun beda. Kalau ngarang itu hasil dari pikiran sendiri. Kalau menyusun itu tinggal mengalihkan dari orang lain ke dirinya. Itu menyusun. Ada musonef, ada mu'alif. Ini musonef, mengarang. Waqad sonnafalan teman-teman wis nganggit, mengarang. Sopo as-sayyidu. Sopo sayyid al-imamu, sayyid ini gelar. Kalau di Jawa biasanya ada kiai, ada romo, ada gus,
Al imamu kang dadi imam al ajalu kang agung rupane asyahidu, yaitu Kiai Syahid Nasiruddin Abul Qasim mengarang kitaban ing kitab satu kitab bil akhlaki di dalam menjelaskan akhlak atau budi pekerti. Wa nikmama lan iku sak bagus-baguse barang senafa kang wis nganggit sapa Syekh Syahid utawi kitab akhlak iku fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin, wajib diharuskan bagi orang Islam apa hifdzuwa menjaga akhlak. Hifdzuwa itu menjaga. Jadi kalau hifdzul Quran, hafizul Quran itu menjaga Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran. Wa amma hifdzuma utawi anapun ngreksa barang ya kau kang tumi bapa mafi ba'dil aha ini ing dalam setengah piro-piro mongso masa iku fardun mongko iku fardu ala sabil kifayati ing ngarse fardu kifayah. Ida koma nalikane wus netepi mukim domisili bihi kelawan fardu kifayah sapa al ba'du setengah wong fi baldatin ing dalam negara sakoto mongko gugur apa fardu kifayah anil bakina saking wong liyane. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku fil baladi ing dalam negara sapa man wong yakumu kang jumeneng nindakaken sapa wong bihi kelawan fardu kifayah istaraku mongko padha sekutonan pada syarikatan atau saling membantu jami'an hali sekabehane fil maksami ing dalem perkara dosa. Ini masalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu yang dilakukan sebagian orang. Bila sudah dilakukan sebagian orang, maka yang lainnya dianggap sebagai gugur. Apa contohnya fardu kifayah, Kiki? Mensolati jenazah. Sholat jenazah, betul. Sholat jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Bila mana sudah ada yang mensolati, maka yang lainnya boleh tidak sholat. Boleh. Tetapi keutamaannya adalah mensolati dan mengantar. Apa pahalanya? Bila ada orang yang mensolati orang yang sudah meninggal, sholat jenazah, itu pahalanya seperti mendapat 1 gunung Uhud. Kemudian dilanjutkan mengantar ke kubur, maka dia mendapat lagi 1 gunung Uhud. Berarti loro, mensolati dan mengantar ke makam, ke kuburan. Itu pahalanya seperti dapat gunung Uhud. Saking gedene, iku fardu kifayah. Jadi Kiai Musonef Syekh Syahid Nasiruddin Abul Qasim ini mengarang kitab akhlak dalam rangka untuk orang Islam itu agar bisa menjaga sifat atau menjaga akhlaknya, budi pekertinya. Bila mana salah satu di antara negeri itu sudah ada orang yang menjelaskan tentang atau menjaga dirinya dari perkara yang tidak baik, akhlaknya apik, maka sebagian yang lain itu dianggap sudah gugur. Tetapi bila mana pada waktu itu ada negara yang orang yang berdomisili di sana tidak ada yang melakukan atau yang memberi contoh dengan akhlak yang baik, maka di sanalah nanti akan jatuh di dalam kemaksiatan atau dosa. Fil maksami ing dalam dosa. Kalau tidak ada yang mengingatkan atau menasihati atau yang memberi contoh tentang akhlak yang baik. Itu di antara akhlaknya. Salah satu di antara akhlaknya Rasul. Ada yang bisa menyebutkan, Ega, akhlaknya Nabi itu apa?
Amanah, akhlaknya Rasul. Amanah. Ada lagi? Tablik. Amanah, tabligh, fatona, sama Titik. apa satunya? Titik. Titik. Itu bukan akhlak, tapi sifat. Akhlak itu sesuatu yang pernah beliau lakukan setiap hari. Apa akhlaknya? Akhlaknya Rasul pemaaf. Akhlaknya Rasul itu pemberi. Akhlaknya Rasul itu di samping memaafkan, memberi dalam hal kebaikan. Ada yang tahu ciri-cirinya orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fisarroi. Iwal Nah, terusnya apa itu terusnya? Iwal kazim. Fisarro. Ah, iya itu. Itu surat apa itu? Ada yang ingat? Alladzina yunfikuna fisarroi wadarroi wal kaziminal ghaidho wal afina anin nas. Surat apa itu? Ya? Maulana, Ki, adakah yang ingat surat apa itu? Itu biasanya dibaca atau dibuat ceramah pada saat Ramadan. Surat apa? Ada yang ketemu? Enggak? Sudah ketemu enggak? Dereng, Pak. Alladzina yunfikuna fisarra wadarra fi alladzina yunfikuna fisarraziminal ghaidha wal afina anin nas. Al-Imran Ali Imran ayat piro? ayat 134. 134, betul. Alladzina yunfikuna fisarra wadarra, terjemahnya Ega? Apa enggak terjemahnya, Ega? Ada? Ini calon iya. Mubalik mawon. Balik Ngandani ya, gak wani nyekel mati ya. Wani nyekel urip. Wong mati gak wani nyekel. Omane wong urip. Belum ketemu. Belum. Suwene rek nemokno. Loading, Pak. Loading. Nggih. Paketane entek iku rek jeragane malah entek paketane. Ente lek golek ya apa, Ga? Ente lek golek ya apa? Napa nih? Artine napa? Amre cepete. Yo artine, amre cepete. Ente ngetik apa? Kalau ngetik suratnya, Pak, alladzina yunfikuna niku kan otomatis muncul. ayat piro Kak? Ngetik ayate, Ga? Ngetik ayate. Ayat piro Kak? Yo. Ayat 1 Ngetik Ayat ya. piro? 134. 134. Itu baru muncul mungkin, Yohan. Jalan keluar. Orang-orang yang memaafkan hartanya baik pada waktu Terus? lapang maupun serta orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, itu di antara akhlak Rasul, alladzina yunfikuna, termasuk orang yang bertakwa itu. Infak, baik waktu sempit atau waktu lapang. Duit-duit gak duit, tidak harus uang. Kalau tidak punya uang, ya pakai tenaga. Kalau tidak punya tenaga, pakai pikiran. Gak punya pikiran, pakai kalimat thayyibah. Gak iso kalimat thayyibah, pakai lesan. Apa itu? Senyum. Ketemu kancane senyum. Guyang-guyu ae. Guyang-guyu. Guyang-guyu. Guyu gak apa-apa lah, Dek, guyang-guyu. Jadi, ya lek guyu tok gak apa-apa. Lek guyu. Kemudian wal kazimina ghaidho, menahan amarah. Setiap orang pasti punya sifat marah. Tapi barang siapa yang bisa menahan pada saat marah, maka dia adalah orang yang bertakwa. Yang terakhir wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain.
itu di antara kriteria orang yang bertakwa. 3 kriteria antara lain: bersedekah pada saat lapang dan sempit, menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Itu akhlak yang terpuji. Kalau bisa melakukan 3 hal itu, maka dia dianggap sebagai orang yang bertakwa. Tuh. Fayajibu alal imami wallahu a'lam bissawab. Sudah, nggak ada yang ditanyakan lagi? Pun tekap. Cekap, oke, kita lanjutkan yang akan datang, pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Subhanakallahumma Wabihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.